call is now being recorded. Nah, ini ya untuk soal nomor 5. Boleh soalnya dibacakan dulu nih. Ibu akan minta bacakan soalnya. Atas banget ini perasaan. Oke, boleh dibuka. Boleh dibuka. Ini kalau di handphone jelas nggak sih huruf segini? Yang pakai handphone, boleh dibuka mikrofonnya? Jelas. Jelas? Jelas. Bisik itu kecil teing gitu kalau kebaca alhamdulillah. Oke, boleh dibaca soalnya dulu nih. Sama Caca deh, Ca, baca soalnya, Ca. Sebuah bak memuat 25 meter kubik air zam-zam. Air tersebut akan dimasukkan ke dalam kompan dengan muatan 10 liter air. Berapa kompan yang dibutuhkan untuk menampung air zam-zam seluruhnya? Oke, ya terima kasih Tata Caca. Boleh dimatikan kembali mikrofonnya. Oke. Ya, bagus ya pembacanya kayak gitu. Jadi tidak meter pangkat 3 ya, tapi meter kubik. Kemudian setelah titik itu berhenti dulu. Nah, ini ya, ini untuk membaca yang baik dan benar ya. Sekalian Ibu ini aja sama bahasa Indonesia gitu ya. Oke, mana yang sudah bisa membaca menggunakan tanda bacanya dengan baik ya. Oke, sebentar ya Soleh. Oke. Nah, sekarang ini ya. Nah, kira-kira ini caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini kira-kira caranya gimana nih? Boleh angkat tangannya. Mungkin ada yang mau menjelaskan soal ini. Ada yang udah? Belum? Oke ya. Jadi ini itu. Nah, sebuah bak, maaf ya ini terlalu atas nih kayaknya. Sebuah bak memuat 25 meter kubik air zam-zam. Air tersebut akan dimasukkan ke dalam kompan dengan muatan 10 liter air. Berapa kompan yang dibutuhkan untuk menampung air zam-zam seluruhnya? Nah, berarti ini kan satuannya beda ya. Ini meter kubik dan ini liter. Berarti kita harus samakannya kemana? Ke meter kubik apa ke liter kira-kira? Ke liter. Ke liter. Nah, kita cari dulu nih 25 meter kubik ke liter. Coba. Nah, 25 meter kubik ke liter. Kira-kira berapa liter ya? Ada yang tahu nggak? Sok, sebutin. Meter. Nah, liter ini sama dengan apa? Kalau dalam satuan volume? Desimeter. Nah, desimeter. Sok, ke desimeter kubikin dulu ya. Ke desimeter kubikin. Sok, dari meter ke desimeter kubik berapa coba? Turunnya 1 apa 2? 1. Kalau 1 berarti dikali apa dibagi? Dikali. Berarti kalau dikali itu tambah nolnya. Nah, karena ini kubik, berarti ditambah nolnya berapa kalau turun 1 kali? 3. Nah gitu, pinter. 1, 2, 3. Ini teh pada udah dah pastinya, tapi aduh sin salah gitu. Ya, 1, 2, 3 titik. Nah, berarti 25.000 liter. Nah, belum nyampe ya. Ini belum sampai sini. Ini masih ada yang ditanyakannya berapa kompan yang dibutuhkan untuk menampung air zam-zam. Nah, setiap kompannya ini kan muatannya 10 liter. Ini yang ditanyakan berapa kompan, berarti diapain? Dibagi apa dikali nih kira-kira? Dibagi. Nah, kita bagi ya. Berarti jumlah kompan sama dengan berapa dibagi berapa? 25. Betul Kaila, 25.000? Dibagi 10. Iya, dibagi 10, pinter. 25.000 dibagi 10. Nah, sama dengan berapa kira-kira?
2.500. Iya, 2.500. Nah, 2.500 apa? Kompan. Nah, gitu ya. Jadi, jumlah kompan yang dibutuhkan untuk menampung air zam-zam adalah 2.500 kompan. Ya, terus di sini nih. Jadi, jumlah kompan yang dibutuhkan sama ibu agak gede-gedein tulisannya. Dibutuhkan adalah 25 maaf 25 deh. 2.500 kompan. Nah, gitu ya. 2.500 kompan. Oke, nah ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Mengerti? Mengerti. Pak? Oke, ngerti ya. Oke. Bu, aku teh mau nulis dulu tapi nggak keburu, boleh di SS dulu aja ya, di screenshot dulu atau misalnya di foto dulu pakai handphone, boleh, atau misalnya nanti mau lihat video aja yang direkam sama ibu, boleh ya, mangga. Soalnya kalau nungguin nulis agak lama ya, yang jadi boleh di foto dulu, di screenshot dulu atau gimana lah mudahnya kamu ya. Atau dah Bu, aku mah ada cepat bisa langsung sambil nulis gitu Aku ya. mah di atas. Iya. Tapi tetap ya, kalau ibu lagi menjelaskan disimak dulu ya. Jangan misalnya pas nulis aja, tapi nanti teh, kenapa ini teh segini, berapa ya tadi teh. Jadi ibunya nggak didengerin, jadi kamunya fokus nulis aja ya. Jadi dipahami dulu ya, dipahami dulu. Nanti kalau udah dipahami pasti ngisinya bisa gitu ya. Lanjut ke nomor 6. Oke, siapa yang mau baca nomor 6? Siapa nih yang mau baca nomor 6? Agak bawah ya. Kalila, boleh baca nomor 6 Kalila. Sebanyak 450 kilogram kurma akan dibagikan pada 2 orang dengan 8 masing-masing pedagang. Iya, hitunglah banyaknya kurma, buah kurma yang diterima masing-masing pedagang. Oke, ini tentang perbandingan, ya. Ada yang masih ingat nggak? Gimana ini caranya kalau ada perbandingan kayak gini nih? Digimanain dulu kira-kira? Nah, cara yang pertama, kalau ada bentuk perbandingan kayak gini ya, sebanyak 450 kg kurma akan dibagikan pada 2 orang pedagang dengan perbandingan 8 berbanding 7. Hitunglah banyaknya buah kurma yang diterima masing-masing pedagang. Nah, cara yang pertama, karena ini sudah ada perbandingannya ya, 8 berbanding 7. Nah, kita jumlahkan dulu perbandingan ininya. 8 berarti 8 ditambah berapa? Ini 8 ditambah berapa? 7. Ya, ditambah 7. Iya, Aska Kalila. Iya, 8 dulu. Kita tambahkan dulu nih. 8 ditambah 7. Karena untuk mengetahui kan, nah satu bagiannya berapa dari 450 ini gitu. Berarti berapa 8 ditambah 7? 15. 15. Nah, 15 ya. Berarti 8 ditambah 7 itu 15. Nah, untuk mencari satu bagiannya dari ini, kita harus membagi ini. Membagi banyaknya kurma dengan apa? Dengan penjumlahan perbandingannya gitu. Jadi 450 dibagi dulu 15. Berapa hasilnya? 450 dibagi 15. Sok hitung. 30, Bu. 30. Iya, betul ya, Aska. 30. Karena kan 45 dibagi 15 itu 3. Ini nolnya ada. Ya, kita pindahkan. Jadi 30. Nah, kemudian sekarang ini 8 berbanding 7. Hitunglah banyaknya buah kurma yang diterima masing-masing pedagang. Nah, berarti pedagang satu nih ya. Pedagang satu bagiannya berapa? 8 apa 7 nih perbandingannya? 8 apa 7? 8. 8 ya, berarti pedagang satu mendapat 8 bagian.
Nah, 8 apa? 8 bagian dikali apa ininya? Ya, hasil pembagian dari jumlahnya buah apa? Banyaknya jumlah kurma dibagi banyaknya perbandingan. Nah, gitu ya. Jadi nanti harus ingat nih, ini 15 dari mana? Dari jumlah perbandingan ini ya. Nah, gitu. Berarti 8 dikali berapa tadi? Dikali berapa? 30. Iya, 8 dikali 30. Berapa 8 dikali 30? 240. Iya, 240. Good job. Terima kasih. Nah, 240. Nah, sekarang ini untuk pedagang satu. Pedagang satu kebagiannya 240 buah kilogram buah kurma. Nah, kalau pedagang dua berapa coba? Ada yang bisa sebutin nggak gimana nih? Pedagang dua gimana cara ngisinya? Boleh diangkat dulu tangannya? Sama kayak ini, tapi 8-nya diganti jadi 7. Kali Coba. 7. 7 kali 30. Oke, gimana Aska? 7 kali 30, Bu. Ya, 7 kali 30. Aska ngomongnya kecepatan cahaya ya. Ibu, ibu sampai nggak kedengeran saking cepatnya. 7 dikali 30 betul ya. Kenapa 7? Karena ini bagian untuk pedagang 2 kan 7. Untuk pedagang satu bagiannya 8 gitu ya. Berarti 7 dikali 30. Berapa 7 kali 30, Farid? Bu. 7 kali 30 berapa? 210. 210. Nah, ini. Coba kalau dijumlahkan 240 ditambah 210, 450 enggak? Jumlahnya sama enggak? Sama. Ya, sama. Ya, gitu. Nah, ya. Jadi nih ya, pedagang satu mendapat berapa tadi? 240 kilogram kurma ya. Dan pedagang dua nih mendapat 210 kilogram kurma. Nah, gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bu, misalnya apa ya? Jadi satu bagiannya nggak diketahui gitu. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di nanti ya di apa namanya soal latihan yang kedua nanti masuknya ya. Saya kan ini nanti dibagi ya perbandingan dan skala ini Ibu bagi dua soalnya. Jadi nggak semuanya plek di apa namanya di yang soal latihan ini. Nanti ada soal latihan minggu depan lagi ya. Jadi nanti Ibu akan sebagian contoh soal yang lainnya di soal yang minggu depan nanti gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang oke ada pertanyaan nggak nih sebelum kita lanjut ke nomor 7? Ada yang tanyakan dulu nggak di sini? Paham? Paham. Oke, ya. Kalau misalnya ada yang nggak dipahami, boleh ya bertanya dulu. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Coba. Nah, ini ya. Sebuah bis melaju di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak antara bis dengan pintu keluar adalah 30 km. Maaf. Adalah 30 km. Nah, yang A. Berapa kilometer jarak yang ditempuh bis dalam waktu 2,5 jam? Oke, ini tentang kecepatan rata-rata ya, tentang kecepatan rata-rata. Ada yang masih ingat nggak? Apa simbolnya untuk kecepatan rata-rata teh? Apa simbolnya nih? Ada kecepatan rata-rata. Jadi untuk kecepatan rata-rata ini berhubungannya dengan jarak dan waktu. Ada ingat nggak simbol-simbolnya nih? Lupa, Bu. Kalau nggak salah sih. Oke, satu-satu ya. Oke, angkat tangan dulu, boleh deh angkat tangan dulu mana? Caca dulu, gimana Ca? Vi. Vita yang mana? Yang kecepatan rata-rata, jarak apa waktu?
Kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata V. Aska, apa Aska? Jarak apa jarak? S. S. Oke. Kalau waktu? Apa waktu? Ada yang tahu? T. T. Iya. Nah, berarti nih kecepatan rata-rata itu V, jarak itu S, dan T itu waktu. Kita pakai ke segitiga yang kemarin. Nah, ada yang masih ingat nggak nih? Segitiga ini nih. Nah, berarti di sini apa? Ada yang masih ingat nggak? Di sini apa? Di sini apa? Di sini? Di sini apa? Di sini apa? Iya, di sini V. Di sini? S. S, pinter. Di sini? T. T. Nah, gitu ya. Oke, V, S, S, V, dan T gitu. Nah, sekarang untuk yang A nih, untuk yang A, cenah apa soalnya ya yang A? Coba Iyo, Saverio. Rio, ada Rio? Rio biasanya istirahat suka muncul nih. Iyo, panggil-panggil sama ibu nggak nyaut. Yo, ada ya? Oke, Kevin deh, Kevin. 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 Kevin juga nggak ada, ya. Oke, sabar Aska. Kalem, tenang. Oke, Ibnu deh. Ibnu. Oh, Ibnu belum ada ininya ya. Sok yang mengangkat tangan deh. Yang mengangkat tangan tercepat. Mana yang mengangkat tangan tercepat? Baihaqi. Sok baca soalnya Baihaqi yang A. Yang A itu apa Baihaqi? Nomor 7 yang A. Soalnya apa? Iya, Baihaqi nggak ada. Vina deh, Tete Vina. Baca teh yang A teh. Berapa kilometer jarak yang ditempuh bis dari 2,5? Oke, berapa kilometer jarak yang ditempuh bis dalam waktu 2,5 jam atau 2,5 jam ya. Nah, berarti di sini yang diketahuinya apa? Untuk yang A, yang diketahuinya apa aja tuh? Waktu. Waktunya berapa? Ya berarti. Berapa Neng Vina waktunya? 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Kemudian apalagi yang diketahuinya? Ada yang tahu? Jarak. Jarak, oke, jarak. Jarak, kan ini ditanyakannya jarak yang A. Nah, kalau ini kan jarak yang ditempuh bis, ya. Kalau ini jarak yang diketahuinya itu pintu keluar, jarak dengan pintu keluar. Berarti ini yang A-nya ini adalah yang ditanyakannya jarak ya. Gitu. Berarti ini jaraknya belum diketahui. Berarti yang lainnya apa selain T yang diketahui ini? Kecepatan rata atau ya, kecepatan rata-rata atau V nih. V-nya berapa nih? 60 ya, 60 km per jam. Nah, berarti yang ditanyakannya ini adalah jarak, ya. Yang ditanyakannya ini adalah jarak. Simbolnya adalah S. Lihat, simbolnya adalah S. Berarti S. Oke, mikrofonnya Kevin. Iya, terima kasih. Oke, nah yang ditanyakannya berarti ini adalah S ya. Nah, berarti S. Berarti S itu sama dengan apa? Rumusnya? V kali T. V kali T. Oke, Awarfa. Ya, Teteh Kalila. V kali T. Kita masukin. V-nya berapa? 60. 60. T-nya? 2,5. 2,5 atau 2,5. Sok hitung sabar hata. 60 dikali 2,5 jam. Boleh sok ibu tungguin. Yang udah nanti angkat tangannya ya. Ayo berhitung. 60 dikali 2,5. 150, Bu.
Berapa? 150. 150? 150? 150. 150. Iya ya, 150 ya. Nah, gini ya, untuk satuan Ibu kasih tahu nih ininya. Ini ya, coba. Nah, mana ya? Oke. Nah, ini kan 60 km per jam ya. Punten. Nah, jadi kadir. Nah, ini ya. 60 km per jam dikali 2,5 jam. Nah, gitu ya. Nah, berarti V dikali T tadi yang disebutkan Azka adalah 150. Satuannya untuk jarak itu apa? Ada yang tahu nggak? Satuan untuk jarak itu apa? Kilometer apa jam? Kilometer. Kilometer. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang satuannya itu suka ini. Jadi kadang-kadang kalau jarak juga kilometer per jam. Padahal kilometer per jam itu adalah apa? Rata-rata ya, kecepatan rata-rata V ya. V ini nih, kecepatan rata-rata kilometer per jam. Nah, untuk satuan jarak itu adalah kilometer atau misalnya meter ya, gitu. Atau misalnya HM, pokoknya yang MM gitu ya. Nah, itu adalah satuan jarak. Jadi bedakan ya, kalau satuan kecepatan rata-rata apa, kalau misalnya waktu itu apa satu ininya, apa simbolnya, satuannya ini nih. Kemudian kalau untuk apa jarak apa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang B boleh angkat tangan siapa yang membaca yang B? Alila lagi, so. Neng, baca Neng yang B. Berapakah waktu yang diperlukan bis untuk keluar melalui pintu tol terdekat? Nah, ini ya, berapakah waktu yang diperlukan? Oke, berapakah waktu yang diperlukan bis untuk keluar melalui pintu tol terdekat? Nah, ini ya, melalui pintu tol terdekat. Nah, berarti ini itu yang diketahuinya apa nih kira-kira? Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau V ya. V-nya berapa? 60. Iya, 60 km per jam. Terima kasih Aorfa. Nah, kemudian sekarang yang diketahuinya apa lagi? Ini kan berapa waktu yang diperlukan bis untuk keluar melalui pintu tol terdekat. Sedangkan ini yang diketahuinya ya, jarak antara bis dengan pintu tol. Ini pintu tol ya, Neng. Pintu tol atau pintu keluar adalah 30 kilometer. Nah, berarti yang diketahuinya di sini apa? Jaraknya. Ini kan jaraknya nih yang diketahui ya, jaraknya. Berarti jarak itu adalah S. Nah, ini berarti untuk soal ini dipakainya untuk yang B gitu ya. Berarti S-nya berapa ini? 30 kilometer. Nah, 30 kilometer ya gitu. Nah, sekarang yang ditanyakannya apa? Apa yang ditanyakannya, ada yang tahu? T. Ya, atau waktu. Nah, berarti untuk mencari di sini ya di pinggir nggak cukup Neng di situ di bawah. Nah, berarti untuk mencari T itu apa rumusnya? Ini dari sini lihat. S bagi S dibagi V atau S per V. Nah, masukin Aorval, S-nya berapa? S-nya berapa? Masukin A. 30. Berapa? 30. Oke, pinter. V-nya?
60. 60. Nah, V-nya adalah 60. Nah, berarti 30 dibagi 60. Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Sok hitung. 30 dibagi 60. Berapa? 0,5. 0,5 atau dibacanya berapa 0,5 itu? Setengah ya. Berarti 0,5 apa nih kalau T satuannya? Waktu. Ya, berarti satuannya di sini apa? Jam, meter, km atau apa? Jam. Jam. Ya. Nah, jam. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk menghitung waktu ya, untuk menghitung waktu. Kalau yang atas kan ini kita menghitung jarak. Nah, jadi Ibu harapkan sok tahu nih kalau misalnya jarak, oh jarak teh yang S itu, oh berarti rumusnya yang ini. Nah, jadi harus ini ya. Apa namanya, harus hafal gitu ya. Kalau itunya udah hafal basicnya nih, kalau ininya udah hafal, arti-artinya udah hafal, nanti kalau ke soalnya juga aplikasinya mudah. Ya, jadi kamu nanti langsung ingat tuh, oh jarak. Berarti kalau yang ditanyakannya waktu, oh berarti yang ini nih, pakai rumus yang ini gitu. Ya, sok dihafalin dari sekarang ya. Nanti kan mau PAS ya, ini persiapan untuk PAS. Lanjut ke nomor 8. Kemarin nomor 8 itu ada ini ya. Ada apa namanya? Revisi ya, atau ralat. Bu, ini mana soalnya beda? Ya nggak apa-apa, yang penting ininya sama bentuk soalnya sama ya. Bentuk soalnya sama, kemudian ininya juga sama nilainya ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya, kan kalau di soal itu 160 ya jaraknya. Nah, kamu ganti ya, jadi 120 ya. Itu ada revisi, jadi mangga dirubah ya, 160-nya jadi 120 supaya kamu nanti menghitungnya mudah ya, tidak ada koma-koma nanya liur. Dirubah aja jadi 120 ya, boleh sok dirubah di di soalnya ya. Nah, ini Ibu akan membacakan soal yang di buku ya, yang di yang di kertas soalnya. Ayah akan pergi mengisi pengajian di luar kota. Jarak ke rumah ayah ke lokasi pengajian adalah 120 km. Biar nggak pusing ini atau dirubah gini dulu ya. Jadi Ibu nanti yang ditulis di sini jawabannya atuh. Biar kamu nggak pusing. Nah, Ibu soalnya beda liur gitu ya. Ibu akan hapus dulu yang di sini ya. Jadi kita fokusnya ke yang di kertasnya ya. Oke, yang nggak ada kertasnya boleh didengarkan ya. Nanti ditulis ya yang diketahuinya apa ya, kemudian nanti pertanyaannya apa. Ayah akan pergi mengisi pengajian di luar kota. Jarak rumah ayah ke lokasi pengajian adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh ayah dengan mobil berkecepatan rata-rata 60 km per jam. Bila ayah berangkat dari rumah pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul berapakah ayah tiba di lokasi pengajian? Ada yang bisa sebutin nggak ini yang diketahuinya apa? Boleh angkat tangan dulu. Vina, apa Vina yang diketahuinya? Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-ratanya berapa? 60 km. 60 km per jam. Iya. Simbolnya apa ya kalau kecepatan rata-rata itu? S, V apa T? V. V, iya berarti V sama dengan 60 km per jam. Kemudian apalagi Teh yang diketahui? Waktu. Ini mah waktu berangkatnya. Selain waktu apalagi yang diketahui? Jarak, iya. Jarak itu apa simbolnya? S, iya. Berarti S sama dengan berapa?
Iya, 120 ya, karena udah direvisi tadi. 120 kilometer. Nah, ini bila ayah berangkat dari pukul 7, pukul berapakah ayah tiba di lokasi pengajian? Berarti pukul berapakah ayah tiba di lokasi pengajian? Berarti ini yang ditanyakannya kira-kira apa? Waktu. Waktu. Apa simbolnya? T. Iya, pinter ya. T. Berarti untuk mengisi jawabannya, berarti gimana nih? Rumus T itu apa ya? T sama dengan apa? S bagi V. Iya, S dibagi V. Sama kayak tadi. Berarti kita masukin S-nya berapa? 120. 120 ya, kilometer per jam. Kemudian V-nya berapa? 60 kilometer per jam. 60. 60 kilometer per jam. 60 kilometer. Nah, jadi ada jamnya. Ya, 60 kilometer per 120 kilometer per 60 kilometer per jam. Ya. Nah, berarti sama dengan berapa? 120 bagi 60? 2. Iya, 2. 2 apa ini? Jam. 2 jam. Nah, udah sampai sini? Udah beres belum? Kira-kira? Udah? Yakin? Belum. Belum. Pukul berapakah ayah tiba di lokasi pengajian? Nah, pukul berapa ayah tiba di lokasi pengajian? Ayah berangkatnya pukul berapa? 7. Pukul 7. Nah, waktu perjalanan ayah itu 2 jam. Berarti ayah sampainya pukul berapa? 9. Nah, gitu. Ya, jadi jangan udah sampai sini ya, baca lagi soalnya, makanya harus memahami soal cerita itu kayak gitu ya. Jadi kalau soal cerita itu butuh pemahaman. Ya, yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa namanya, soalnya kayak gimana gitu, berapa kali pengerjaan gitu. Ini termasuk 2 kali pengerjaan kan gitu ya. Nah, sampai sini kemudian kita harus menyambungkan ini. Nah, bila ayah berangkat pukul 7, nah berarti pukul 7 ini ditambah 2 jam ya. Jadi berapa tadi? Pukul 9. Nah, gitu ya. Nah, jadi ayah tiba di lokasi pengajian adalah pukul 9. Nah, gitu ya. Jadi ayah tiba di lokasi pengajian adalah pukul 9. Ya, gitu. Oke, ada yang ditanyakan untuk nomor 8? Boleh sok dicermati dulu. Tidak ada. Nggak ada. Oke, hebat, pinter. Kaila ada? Nggak ada. Bisa ya? Oke, ya. Nah, itu. Kita lanjut, kalau tidak ada pertanyaan nih, kita lanjut ke nomor 9 ya. Oke, nah nomor 9 juga ini ada revisi ya, sok boleh dicermati ininya apa soalnya nih. Jadi kalau di soal latihan itu kan, nah itu kan nggak ada jaraknya ya, ini ditambahin ya. Kalau di soal kan kereta api tiba pukul 3, jika kecepatan kereta api 80 km per jam, kan sampai situ ya. Nah ini ditambahin. Dan jarak yang ditempuh 240 km, pukul berapakah kereta api mulai berangkat? Nah ini mah kebalik, kalau tadi mah kapan tibanya, nah kalau ini mah kapan berangkatnya gitu. Oke, boleh cari nih, kira-kira apa yang diketahuinya? Ibnu ada? Ya, Bu. Ya, Ibnu, kira-kira yang diketahui dari soal ini apa ya?
Rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata atau V. Berapa kecepatan rata-ratanya? 80 km per jam. Ya, 80 km per jam. Kemudian apalagi yang diketahuinya? Apa? Ini nih, apa ini? Jarak ini ya, jarak yang diketahuinya. Nah, jarak yang diketahui itu pukul 200 pukul yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh itu 240 km. Kalau jarak itu apa simbolnya, Ibnu? S. S, iya, pinter ya. S-nya ini berapa tadi? 240 km. Iya, 240 km. Nah, kemudian juga ini kereta api tiba. Ini juga kita masukin atuh ya di sini. Kereta api tiba, tapi ini bukan waktu ya. Ini jam ketibaannya ya. Api tiba pukul 3. Nah, boleh tulis ya. Nah, yang ditanyakannya berarti apa? Ini yang ditanyakannya adalah pukul berapakah? Ya, berarti waktu kereta api mulai berangkat. Nah, yang ditanyakannya adalah waktu atau T ya. Kereta api mulai berangkat. Nah, sekarang jawabannya. Ada yang bisa menjelaskan gak nih? Sok gantiin ibu. Siapa yang bisa menjelaskan? Masukin rumusnya. Gimana rumusnya? Ayo. Ini kan yang ditanyakannya udah ada nih. T sama kayak yang tadi. Berarti gimana rumus untuk mengetahuinya? Untuk mengetahui T ini gimana? Oke, Vina. Gimana, Neng? Iya, T sama dengan S dibagi V ya, gitu doang ya. S dibagi V. Kevin. Kevin. Bu. Oke, Kevin. Masukin Kevin. S-nya berapa? S-nya berapa nih, Kevin? S itu jarak. Jarak yang diketahuinya berapa? Jarak yang ditempuhnya? 80 km per jam. 80 km per jam. Ini kan yang jarak yang ditempuh. Berapa nih? S itu jarak ya. Berapa, Kevin? 240 km. Iya. 240 km. Nah, kemudian V-nya berapa? Atau kecepatan rata-ratanya berapa? 80 km per jam. Nah, ya, 80 km per jam. Oke, terima kasih ya, Kevin. Sok dihitung. 240 Tiga, Bu. berarti dibagi 80. Berapa? 3. 3 naon? Kilometer. 3 jam. Nah, jadi kilometer 3 jam, pintar. Nah, udah sampai sini? Udah sampai sini? Apa belum? Belum ya, belum selesai. Iya, belum. Soalnya ini kan yang ditanyakannya pukul berapakah kereta api mulai berangkat. Nah, tadi itu kereta api itu tibanya kan pukul 3 nih. Ya, berarti nyampainya nih pukul 3. Pukul berapakah kereta api mulai berangkat jika perjalanannya 3 jam? Berarti pukul berapa kira-kira kereta api berangkat? Ada yang tahu? 6. 12. 12, good job, Orfa. Nah itu, jangan terkecoh oleh soal, oke? Pukul 12, kenapa kok pukul 12? Kan ini pukul 3-nya nyampe. Ya, pukul 3-nya kan tiba itu sampai ya. Pukul 3-nya ini nyampe, ya. Nah, pukul berapakah kereta api mulai berangkat? Berarti 3 jam sebelumnya, karena waktu perjalanannya 3 jam. Berarti 3 jam sebelumnya itu jam berapa? Pukul 12. Berarti 03 dikurangi 3. Nah, dalam jam itu, kalau 03 kan dikurangi 3 enggak 0 ya. Tapi kemana jarum panjangnya atau jarum pendeknya? Ke angka 12.
gitu ya. Nah, jadi nih ya, kereta api ya adanya. Untung A-nya sana sebut. Nah, kereta api berangkat adalah pukul 12. Gitu ya, pukul 12. Oke, nah gitu ya. Jadi jangan jangan terkecoh soal ya, jangan terkecoh soal. Tiba berarti tahu aja, oh 3 jam berarti tinggal ditambah 3 aja. No ya, nggak lihat dulu ini nih kereta apinya mulai berangkat apa nyampe gitu ya. Nah, makanya Ibu bikin soal kayak gini teh, ada 2 soal contoh kayak gini teh biar kalian bisa membedakan nih. Oh, ini mah berarti yang ditanyakannya sampainya. Oh, ini mah yang ditanyakannya berangkatnya gitu ya. Kayak gitu. Oke? Kalau yang paham boleh angkat tangan. Kalau yang nggak angkat tangan berarti belum paham. Boleh bertanya. Oke, Aska, paham. Yo, ya, Kalila. Yo, ada Yo? Kevin, oke, good. Yo, Ibu belum mendengar suara Yo nih. Mana Yo? Yo? Gak ada, Ibu, gak ada. Ada? Ada. Ya, Yo nanti kalau Ibu tanya jawab ya. Yo lagi apa Yo? Menghilang lagi Yo. Sinyal mungkin ya. Oke, 1 soal lagi lanjut. Nomor 10. Nah, coba. Sok cobain dikerjakan nomor 10 sendiri coba. Ibu kasih waktu 5 menit. Nomor 10, sok terakhir nih. Boleh dicobain dikerjakan sendiri coba. Hari ini kita sampai jam 10 ya, Soleh ya. Nanti Ibu kasih istirahat sekitar 10 menit aja. Ya. Coba sok dikerjakan sendiri. Jarak kota Mekah ke kota Madinah itu 480 km. Sebuah mobil berangkat dari Mekah pukul 9 dan tiba di Madinah pukul 3. Hitunglah kecepatan rata-rata. Berarti kecepatan rata-rata itu V ya, yang ditanyakannya adalah V. Nah, Ibu kasih tahu nih ya, yang ditanyakannya adalah V. Yang diketahuinya itu berarti apa? Ini jarak ya. Jaraknya adalah 480 km. Nah, hari waktuna bu mana waktuna? Kamu hitung ini waktunya. Berangkat dari Mekah pukul 9. Nah, ini ya, pukul 9 dan tiba di Madinah pukul 15. Nah, kira-kira berapa jam tuh? Nah, itu untuk waktunya ya. Jadi jaraknya 480 km, waktunya kamu hitung dari pukul 9 sampai pukul 15. Kemudian hitung kecepatan rata-ratanya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sampai 8 lebih 10. Sok boleh dikerjakan. Ibu tulisin sini atuh nih. Diketahui V ya, V maaf, S ya, atau jarak itu 480 km. Nah, untuk T-nya atau untuk waktunya, kamu berhitung nih dari pukul 9 sampai Waalaikumsalam. Ya Ki, perhatikan Ki ya, Ibu lagi menjelaskan matematika. Oke, nah nanti berapa? Kemudian yang ditanyakannya adalah V atau kecepatan rata-rata. So, dikerjakan. Kiki yang baru bergabung boleh ya. Yang udah selesai boleh angkat tangan. Oke Agarda, selamat bergabung juga Agarda. Ibu sedang menjelaskan matematika ya. Kita udah nyampe sampai nomor 10 ya. Nomor terakhir. Yang baru bergabung boleh mulai ya. Boleh ini nih, mengerjakan latihan ini.
Kalau ada yang udah, boleh angkat tangan. Oke, Aska tuh udah. Aska udah katanya. Oke, yang lainnya? Garda udah. Oke, Garda berarti udah dikerjakan di rumah ya. Pinter ya, baru bergabung. Udah selesai, alhamdulillah. Ya, Garda mandiri. Oke, yang lainnya? Selain Azga dan Garda? Bayaki udah. Bayaki ada? Bayaki mana suaranya? Ada, Bu. Oh, ada. Ya, dari tadi panggil-panggil nggak ada Bayaki sama Ibu ya. Oke, yang lainnya selain Bayaki, Azga, dan Garda? So, masih ada waktu 3 menit lagi. Oke, ada yang udah selesai? Selain 3 orang tadi yang disebutkan, yang lainnya? Oke, Agarda deh, Agarda. Agarda, suara Ibu ada? Ada, Bu. Ya, oke. Berarti rumusnya gimana nih kalau yang ditanyakannya V? V sama dengan Ya, S per T. iya, S per T. Masukin S-nya berapa? 480 km. Iya, 480 km. Kalau T-nya? 6 jam. 6 jam. Nah, kenapa 6 jam? Ini nih. Dari 9 ke pukul 15. Pukul 15 itu pukul berapa biasanya? Pukul 3. Iya, berarti kan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Itu adalah 6 jam. Nah, bagus. 480 dibagi 6. Oke, terima kasih Garda. Oke, berapa isinya nih? Yang lainnya 480 km dibagi 6 jam. Berapa? 480 km per 80 km. 80 apa? Kilometer per jam. Iya, kilometer Per jam. Iya, nah ininya di bawah ya, kilometer per jam. Nah, 80 kilometer per jam. Ya, nah itu. Berarti apa? Jadi kecepatan rata-rata mobil ya. Kecepatan rata-rata mobil adalah 80 km per jam. Oke, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Boleh mengangkat tangan kalau ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang mengangkat tangan, Ibu anggap paham. Oke, dipahami? Paham. Oke ya, alhamdulillah tuh kalau paham. Ya, terima kasih ya Farid. Oke, nah kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti sampai sini dulu ya bahasan untuk
evaluasi matematika ya, mangga. Nah, di buku paket nih ada latihan-latihan soal kan di apa namanya? Di buku paket untuk latihan soal bab 2. Nah, kalian nanti bisa coba ya. Bisa coba. Ya, nanti Ibu akan membahas soal-soal yang di buku paket gitu ya. Boleh nanti dicoba ya. Kalau misalnya libur nih kayak kemarin Rabu nih ada mamanya yang bilang ke Ibu katanya, "Bu, hari ini nggak Zoom ya," katanya. Gitu. Terus di rumah teh cina, aduh aku ngapain atuh ya? Ya, alhamdulillah ya. Kangen berarti Vikon sama Ibu ya. Oke, kalau misalnya nggak ada jadwal Vikon, nah Ibu harapkan tetap belajar ya, karena banyak latihan soal, apalagi untuk matematika kan gitu, banyak latihan soalnya, mangga boleh diisi ya, nggak usah semuanya gitu. Kalau misalnya berapa soal nih, bisa 3 soal, udah capek misalnya, ya udah gitu, nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit aja. Oke, nah kalau misalnya ada pertanyaan nanti saat pengerjaan tugas atau misalnya saat latihan soalnya bisa tanya-tanya ke Ibu ya, boleh di WA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke. Nah, itu ya untuk penjelasan matematika.